Saudara-saudara, kita sekali lagi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika melalui 3 kali pertemuan ini kami mau belajar dari kitab Amsal. Berdoa supaya Engkau yang memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerti hikmat yang diajarkan di dalam kitab Amsal, dan dengan demikian kami lebih dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami dan boleh menjalankan kehidupan yang lebih berkenan kepada Engkau dan bersama. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara, jadi kita akan melihat Amsal ya, di mana kalau kita melihat strukturnya, bisa tolong ada yang share screen kan ya, supaya bisa kita melihat bersama-sama. Nah, kalau kita melihat strukturnya secara sederhana, next kita melihat judul, intro, dan moto, itu adalah pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kemudian pujian ayat terhadap hikmat, pasal 1 ayat 8 sampai 9 ayat 18, di mana pada dasarnya ini adalah pujian seorang ayah terhadap hikmat, tentu saja memberi nasihat kepada anak-anaknya. Nah, ini adalah kalau kita melihat pasal 1 sampai pasal 9 boleh dikatakan dari satu ayat ke ayat yang lain itu mungkin ada kaitannya ya. Tetapi mulai dari pasal 10 kita melihat bahwa nanti ada amsal-amsal yang pendek-pendek. Pertama-tama adalah amsal-amsal Salomo pasal 10 ayat 1 sampai 22 ayat 16. Kemudian ada amsal-amsal orang bijak. Kenapa kita bisa mengatakan itu amsal-amsal orang bijak? Karena kalau kita melihat Amsal 22 ayat 17, maka ini perkataannya. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanmu ya. Jadi ini adalah koleksi daripada amsal-amsal orang bijak. Kemudian di pasal 24 ayat 23 ada perkataan seperti ini. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Jadi kelihatannya ada koleksi lain yang kemudian juga dimasukkan di dalam kitab Amsal. Ya, sehingga karena itu kenapa dikatakan juga amsal orang bijak. Next. Nah, kemudian balik lagi ada lagi amsal-amsal Salomo. 25 ayat 1 juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Ya, jadi amsal-amsal Salomo yang di kemudian hari dikumpulkan. Dan kemudian ada juga perkataan orang lain, perkataan Agur di dalam pasal 30. Kemudian perkataan Lemuel, Raja Lemuel ya, pasal 31 ayat 1 sampai 9. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Dan kemudian ada apa yang disebut pujian untuk istri yang cakap. Mungkin ini juga adalah bagian yang sangat kita kenal ya, yaitu pasal Amsal 31 ayat 10 sampai 31, pujian untuk istri yang cakap. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita perhatikan ayat 10 sampai 31 berarti 22 ayat. Bertepatan dengan alfabet Ibrani yang terdiri dari 22 alfabet. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Karena ternyata setiap ayat itu dimulai dari alfabet dan berurutan. Jadi saudara kalau misalnya ayat 10 dimulai dengan alef ya, seperti A kalau kita abjad yang pertama, yang ayat 11 mulai dengan B atau dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan B begitu ya. Jadi seperti kalau alfabet Indonesia A, B, C sampai Z. Cuman ini adalah di dalam alfabet Ibrani ya. Dan memang tujuannya supaya mudah dihafalkan ya dengan huruf pertama itu urutan alfabet, tentu saja itu kemudian akan lebih mudah dihafalkan. Nah, next kita melihat karakteristik Amsal. Saudara, kalau kita melihat Amsal itu ya, atau mungkin kalau bahasa Indonesia juga bisa kita katakan sebagai peribahasa begitu ya, itu biasanya itu singkat. Karena itu di dalam kitab Amsal ini kita juga bisa melihat bahwa ada ayat-ayat ya, kebanyakan Amsal ini ya, Amsal-Amsal ini kan terdiri dari dua baris. Dan biasanya ada kata penghubung. Di dalam bahasa Ibrani kata penghubung pada dasarnya itu cuma satu huruf, yaitu huruf Vav. Satu huruf loh saudara ya, bukan satu kata, cuma satu huruf. Tapi ternyata saking untuk mempersingkat, kadang-kadang kata penghubungnya itu pun dihilangkan di dalam amsal-amsal yang ada di sini ya, karena itu memang biasanya singkat. Kenapa singkat? Supaya memang mudah dihafalkan.
Kan itu seperti kita lihat juga peribahasa dalam bahasa Indonesia ya, saking mau menyingkatnya itu kadang-kadang bukan merupakan kayaknya kalimat yang lengkap. Contoh misalnya lempar batu sembunyi tangan, gitu kan ya. Sehingga kita melihat Amsal itu memang biasanya singkat. Kemudian kita lihat juga itu Amsal itu konkret berdasarkan kehidupan yang sehari-hari. Saudara, jadi terjadinya Amsal itu biasanya karena seseorang melihat sebuah kejadian, dari sana muncullah pepatah. Karena itu misalnya peribahasa Inggris yang terkenal misalnya ya, like father like son. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi adalah seseorang kemudian bertemu dengan seorang ayah dan anak yang mirip sekali ya, muncullah peribahasa ya, like father like son misalnya. Nah, kita juga mendapatkan contoh bagaimana sebuah peribahasa atau sebuah Amsal itu bisa muncul. Karena itu coba kita lihat 1 Samuel ya, 1 Samuel 10. 1 Samuel sebentar, jadi saya kok lupa ya. 1 Samuel 10. Oh, saya jadi lupa deh ya. Dalam itu sebenarnya ini adalah berbicara pada 1 Samuel 10 ya, saya bacakan ayat 11 atau dari ayat 10. 1 Samuel 10 dari ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ya, jadi seperti yang Samuel katakan kepada Saul setelah mengurapi dia menjadi raja, bahwa sebagai buktinya nanti ada 3 hal yang terjadi. Yang terakhir adalah dia bertemu dengan rombongan nabi dan dia akan kepenuhan. 11, dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Nah, perhatikan, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Perhatikan akhir ayat 12, itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi. Jadi ini gara-gara orang melihat Saul kepenuhan ya, seperti orang-orang seperti nabi-nabi, maka kemudian orang bertanya apa Saul juga termasuk golongan nabi, sehingga ini menjadi peribahasa. Artinya ketika orang Yahudi melihat orang bertingkah aneh ya, maka kemudian mereka akan berkata, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Ya, jadi saudara, itu adalah konkret berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya adalah kebenaran umum, karena itu ini boleh dikatakan kita bisa mengerti berlaku untuk ya umum secara itu ya. Jadi sering sekali bukan dari budaya tertentu saja ya. Sering sekali ini memang merupakan kebenaran umum yang mudah untuk kita mengerti dan beragam aplikasi. Artinya adalah seperti tadi, like father like son, itu bisa sebenarnya bukan hanya antara ayah dan anak. Bisa misalnya antara guru dan murid ya, sehingga kita juga bisa memakai peribahasa ini ya, seperti guru demikianlah murid misalnya, atau tetap mengatakan ya like father like son. Sehingga ini boleh diaplikasikan dengan sangat luas. Nah, next kita kemudian melihat, dan ini merupakan pertanyaan yang mungkin sering sekali kita tanyakan. Apakah Amsal selalu benar? Apakah Amsal selalu benar? Pertama-tama yang saya mau juga kita harus hati-hati ya, Amsal itu bukan berupa janji ya. Seperti kadang-kadang kita orang Kristen ya menganggap bahwa apa yang Amsal katakan itu adalah janji. Misalnya ketika dikatakan ya bahwa anak yang rajin akan menjadi kaya, itu bukan janji Tuhan bahwa semua anak rajin akan menjadi kaya. Tapi itu adalah sebuah kebenaran umum. Pada dasarnya orang yang rajin akan menjadi kaya. Karena itu kita bahasa Indonesia juga ada ya berbicara tentang pangkal kerajinan adalah pangkal kekayaan misalnya ya, sehingga kita bisa melihat bahwa kita harus hati-hati, Amsal bukanlah berupa janji. Tapi Amsal memang berupa kebenaran ya.
Segala kebenaran adalah kebenaran dari Allah. Tadi kita sudah melihat bahwa kelihatannya juga ada orang-orang non-Israel yang memberikan Amsal ini. Dan ada yang para ahli yang juga mengatakan apa yang diajarkan Amsal banyak sekali juga mirip dengan misalnya ya pepatah-pepatah peribahasa yang ada di dunia kuno dari bangsa Mesir atau bangsa yang lain. Itu tidak menjadi masalah ya. Kita percaya segala kebenaran adalah kebenaran dari Allah. Dan tentu saja Amsal merupakan kebenaran. Tapi kita harus hati-hati, kebenaran bukan berarti setiap hal yang dikatakan dalam Amsal harus tergenapi dalam diri kita. Karena kita harus mengerti bahwa kehidupan ini rumit sekali, ya. Seperti tadi misalnya anak yang rajin akan menjadi kaya, bukan berarti setiap anak yang rajin itu akan menjadi kaya. Bisa saja anak yang rajin itu ternyata ya ditindas ya sehingga kemudian walaupun dia bekerja rajin tetapi dia tidak menjadi kaya atau terjadi malapetaka misalnya. Karena itu kita harus melihat bahwa Amsal merupakan generalisasi ya, itu generalisasi tentang kehidupan dan tidak dapat diaplikasikan kepada semua keadaan. Jadi saudara, hanya karena itu tidak teraplikasi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengatakan kalau itu tidak benar ya, karena memang kita harus mengerti kehidupan kita itu rumit. Banyak hal terjadi bersamaan di dalam kehidupan kita, bukan hanya 1-2 hal saja. Nah, contoh bahkan kita bisa melihat Amsal 26 ayat 4 dan 5 sepertinya memberikan 2 hal yang bertentangan. Coba kita lihat ya, Amsal 26 ayat 4 dan 5. Amsal 26 ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Karena sepertinya ini adalah hal yang terbalik. Nah memang saudara, kalau kita berbicara tentang Amsal, ya kitab-kitab disebut salah satu kitab hikmat. Nah untuk itu mungkin kita harus mengerti hikmat di dalam konsep orang Yahudi itu bukan kayaknya filsafat yang memberikan kebenaran-kebenaran yang sangat sulit dimengerti. Hikmat di dalam konsep Yahudi sebenarnya sangat sederhana, yaitu mengajarkan skills on living. Mengajarkan keahlian dalam menjalankan hidup. Jadi hikmat itu memberikan kita nasihat-nasihat bagaimana supaya kita bisa menjalankan kehidupan itu dengan baik. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang sangat berbeda, kasus-kasus yang sangat berbeda. Nah, pada kasus yang A dengan B, mungkin kita harus menerapkan hikmat yang berbeda. Ya, karena itu kenapa kita sekarang diberikan 2 hikmat bagaimana berhadapan dengan orang bodoh. Yang satu di ayat 4 tadi, ya 26 ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan kau sendiri menjadi sama seperti dia. Misalnya orang bodoh ya yang kemudian terus berdebat tidak mau percaya 2 tambah 2 adalah 4. Misalnya mati-matian 2 tambah 2 adalah 5. Nah orang bodoh seperti itu ya percuma kita mau berdebat dengan dia ya. Mencoba membuktikan kalau 2 tambah 2 adalah 4 misalnya. Ya, dan akhirnya terjadilah pertengkaran ya. Karena itu nasihatnya adalah kalau orang bebal yang cuman sebenarnya mau menganggap dirinya pasti benar ya sudah percuma berdebat dengan dia. Jadi jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Tapi yang berikut ini yang menarik ya, yang ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ini yang sering dilakukan oleh Raffi ya. Raffi Zakarias memang terkenal seorang apologis kan ya. Dia sering sekali berbicara kepada orang-orang di universitas. Dan dia saya rasa menerapkan apa yang dikatakan Amsal ini dengan sangat baik. Ya, yaitu menyerang apa yang dipikir oleh orang dunia dengan dalilnya sendiri. Saya berikan contoh misalnya apa yang pernah dia katakan. Dia pernah mengatakan
suatu waktu ketika dia kemudian memberi lecture ya kepada mahasiswa begitu, dan kemudian mendadak ada seorang muda yang kemudian angkat tangan dan bertanya dan mengatakan, bukankah segala sesuatu is meaningless? Everything is meaningless. Dan Raffi kemudian berkata, anak muda, you don't mean that, ya, kamu pasti tidak bermaksud itu. Tapi berkali-kali anak muda itu mengatakan, yes, I do mean that everything is meaningless. Akhirnya setelah bolak-balik begitu, akhirnya Raffi berkata, okay, kalau everything is meaningless, then your statement is also meaningless, then sit down and shut up. Ya, jadi kalau segala sesuatu itu tidak berarti, maka pernyataan kamu juga tidak berarti, tutup mulut dan duduk. Ya, dan dia mengatakan anak muda itu kemudian terus berpikir ya sampai sesudah bubar, semua orang sudah pulang, dia masih bolak-balik mengatakan if everything is meaningless then my statement is also meaningless, begitu kan ya. Tapi bukankah sebenarnya, nah ini adalah cara yang baik menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Ketika kita menjawab dalil-dalil orang tidak percaya yang kita tahu sebenarnya itu adalah sebuah kebodohan, tapi kalau kita mencoba memakai misalnya ya dalil kita untuk menjelaskan mereka tidak mau mengerti, maka kita membalikkan, ya, memakai apa yang mereka percaya itu kepada diri mereka. Nah, biasanya kemudian mereka sadar bahwa apa yang mereka percaya itu ternyata salah. Karena sebenarnya orang dunia dengan dalil mereka yang salah, sebenarnya saudara-saudara tidak dapat benar-benar menghidupi apa yang mereka katakan mereka percaya. Seperti ya pernyataan everything is relative, tetapi orang yang mengatakan everything is relative menganggap pernyataannya everything is relative itu adalah absolute truth. Ya enggak, dia memaksa orang untuk percaya bahwa everything is relative. Berarti kan sebenarnya dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dia katakan, ya, karena itulah yang dianggap dengan jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Kan itu hikmat itu sebenarnya memberikan kita keahlian dalam menjalankan hidup supaya di dalam menghadapi kasus A, B, C dan sebagainya kita itu tahu bagaimana kita menghadapinya, dan menghadapi setiap kasus mungkin kita perlu memakai hikmat yang berbeda, ya, karena itu tidak semua hikmat itu bisa diterapkan pada semua hal. Walaupun semua amsal itu yang ada di sini itu adalah benar, ya, tetapi bukan berarti bisa kita aplikasikan kepada setiap peristiwa yang terjadi. Nah, sekarang kita melihat tujuan Amsal. Next ya, kita melihat pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, walaupun tadi kita sudah melihat bahwa tidak semuanya merupakan Amsal Salomo, ya, ada koleksi orang-orang bijak, ada dari Agur, Raja Lemuel dan yang lain. Ya, jadi mengajarkan hikmat dan didikan, ya, ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Sekali lagi, hikmat itu adalah skills on living, keahlian di dalam menjalankan hidup. Dan hikmat itu bisa begitu sederhana, sehingga misalnya di dalam pengkhotbah mengatakan kalau seseorang sebelum menebang pohon dia mengasah kapaknya, dia adalah orang yang berhikmat. Ya, sehingga hikmat itu bisa, bahkan orang-orang yang hidupnya sangat sederhana bisa memiliki hikmat. Jadi saudara jangan berpikir bahwa hikmat itu cuma dimiliki mereka yang pernah kuliah misalnya. Orang tua zaman kuno yang mungkin ya cuma tamat SD, tamat SMP atau SMA bisa memiliki hikmat yang lebih daripada orang-orang sekarang yang mungkin sudah punya S3. Ya, karena hikmat itu sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya kita kemudian mempunyai keahlian di dalam menjalankan hidup ini. Karena itu jangan pernah kita memandang rendah orang tua kita hanya karena kita punya gelar yang lebih tinggi. Ya, karena mungkin dalam masalah hikmat kita jauh kalah dengan mereka. Nah, dalam hal ini ya, jadi untuk mengetahui hikmat dan didikan, dan kemudian untuk menerima ayat 3, didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, saudara, saya mau supaya kita mengerti kata hikmat, ya, pengetahuan di dalam konsep Ibrani, itu berbeda dengan kita.
Kita itu misalnya kata hikmat, pengetahuan gitu ya, pintar. Kita itu sering sekali berpikir hanya secara kognitif. Tapi di dalam bahasa Ibrani semuanya itu bukan hanya kognitif. Jadi katakanlah misalnya di sini ya ayat 3 untuk memberikan didikan yang menjadikan pandai. Dalam hal ini mungkin memberikan disiplin yang menjadikan pandai, dan bagi kita pandai itu mungkin pandai intelijen ya secara akal budi. Tapi coba kita lihat baris berikutnya dari ayat 3, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sehingga dalam hal ini menjadikan pandai dalam kehidupan, yaitu berkaitan dengan melakukan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ya, jadi sekali lagi hikmat itu bukan memberikan kita hanya soal intelektual secara rasio ya, secara akal budi, tetapi sebenarnya ini harus terwujud di dalam melakukan kebenaran, keadilan dan kejujuran, dan Amsal itu diberikan untuk supaya kita bisa menjalankan hidup seperti itu. Kemudian ayat 4 untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Sekali lagi ya, kecerdasan berarti sekali lagi jangan lihat secara kognitif saja. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Memberi kecerdasan kepada orang muda, tetapi juga orang bijak. Ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi saudara, tujuannya adalah memberikan kecerdasan bukan hanya kepada anak-anak muda ya yang kurang berpengalaman, termasuk juga kepada orang yang sebenarnya sudah bijak ya. Jadi dalam hal ini Amsal terus bisa memberikan kita hikmat, baik kita adalah orang yang sudah mempunyai hikmat yang banyak maupun belum memiliki hikmat yang banyak. Ayat 6, untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, kebanyakan Amsal, saudara ya, itu sebenarnya mudah untuk kita mengerti. Mungkin tidak mudah untuk dijalankan, tetapi mudah untuk kita mengerti. Saya berikan contoh misalnya Amsal 1 dari ayat 8 ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu ya. Tentu saja kita tahu artinya kita harus mendengarkan didikan termasuk disiplin ya. Disiplin dari orang tua kita. Sebab karangan bunga yang indah itu baik kepadamu, bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Dalam hal ini ini mungkin agak sulit dimengerti ya, tetapi mau mengatakan bahwa didikan orang tua kita itu menjadi sesuatu yang indah bagi kepala kita ya, bagi apa yang bisa kita pikirkan, dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, leher di dalam konsep orang Yahudi itu berbicara soal karakter. Nah, kalau ini saja sudah agak sulit ya. Sehingga ada yang mudah dimengerti, tapi ada yang berupa teka-teki. Bahkan nanti ya harusnya minggu depan atau minggu satunya lagi kita juga akan masuk kepada Amsal-Amsal yang terutama emblematik, dan ada Amsal-Amsal yang sulit dimengerti ya. Jadi kita itu kayak seperti menebak teka-teki. Karena itu di sini mau mengatakan ada hal-hal yang sebenarnya mudah untuk kita mengerti, tetapi ada hal-hal yang mungkin agak sulit untuk kita mengerti. Ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini mau menyatakan kalau orang bijak itu takut akan Tuhan, dan karena itu dia mendapatkan permulaan pengetahuan, sedangkan orang bodoh akan menghina didikan dan hikmat, dan karena itu tidak bisa sebenarnya melakukan kebenaran. Nah, untuk menunjukkan ya betapa ya tadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, maka saya juga mau supaya kita mengerti takut akan Tuhan, mengenal Tuhan. Sekali lagi konsep Ibrani itu bukan hanya soal pengetahuan secara kognitif. Karena itu saya mau supaya kita lihat misalnya Yeremia 22 ya. Yeremia 22 ayat 15 dan 16. Yeremia 22 ayat 15 dan 16. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Nah, kemudian tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan?
Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Perhatikan saudara, bukankah itu namanya mengenal aku? Kata mengenal sama dengan mengetahui. Jadi memiliki pengetahuan akan Tuhan itu artinya melakukan keadilan dan kebenaran, mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil, ya. Jadi kalau kita mau supaya kita bisa melakukan kebenaran, keadilan dan kejujuran seperti yang dikatakan di dalam ayat 2, maka takut akan Tuhan adalah permulaannya. Ya, dan memang tentu saja ini sejalan dengan apa yang kita sangat mengerti ya. Paulus misalnya mengatakan bahwa segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Artinya apa? Kalau kita tidak mempunyai iman yang sejati kepada Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus ya, maka apapun yang kita lakukan adalah dosa. Berarti kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang disebut kebenaran, keadilan, dan kejujuran dengan standar Tuhan. Harus takut akan Tuhan baru kemudian kita bisa lakukan. Nah, kita akan semakin mengerti ayat ini nanti ketika kita melihat pasal 9. Ya. Nah, saudara-saudara tentu saja kita tidak akan membahas semuanya ya. Pasal 1 sampai 7 pada dasarnya sebenarnya adalah amsal-amsal yang berkelanjutan memberikan nasihat betapa seorang ayah menasihatkan anaknya supaya tentu saja hidup jangan mengikuti jalan orang fasik ya, tetapi harus kemudian mengejar hikmat supaya melakukan hidup itu dengan baik dan kita tidak akan membahasnya. Karena saya mau supaya kita membahas pasal 8 dan 9 dan nanti ya kita akan membahas amsal yang pendek-pendek karena itu yang mungkin ya lebih sulit untuk dimengerti. Tapi sekarang kita mau bahas pasal Amsal 8 dan 9. Ini adalah dua pasal yang sangat terkenal. Nah, Amsal 8 dan terutama hanya ayat-ayat tertentu yang saya mau bahas. Amsal 8, hikmat itu sebagai personifikasi Kristus. Karena itu saya akan baca beberapa ayat dari awal, walaupun mungkin kita tidak akan melihat semuanya ya. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Dan ini menunjukkan saudara bahwa hikmat itu sebenarnya berseru-seru kepada setiap kita dimanapun itu. Ya, dan berarti hikmat itu seharusnya bisa kita dapatkan dari keseharian hidup kita. Bukan hanya soal di dalam kelas. Ya, tetapi hikmat itu sebenarnya biasanya kita mendapatkannya dari menjalankan kehidupan. Karena sebenarnya di persimpangan jalan, ya, di pintu gerbang, di depan kota, pintu gerbang kota itu adalah tempat orang kemudian bertransaksi, orang kemudian melakukan segala bisnis, ya maka sebenarnya hikmat itu sedang berseru. Tergantung apakah kita sebenarnya mau mendengarkan atau tidak. Ya, dan hikmat dikatakan ayat 6, dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku dan sebagainya. Nah, kenapa di dalam pasal 8 ini dikatakan hikmat adalah personifikasi Kristus? Saya mau kita mulai. Ya, kita mulai dari ayat 22. Dari ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Coba lihat ya, di sini hikmat mengatakan dia sudah ada sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Kita tahu bahwa pada waktu penciptaan, hari pertama penciptaan bumi penuh dengan air. Karena itu dikatakan sebelum air samudra raya ada, dan samudra raya itu mengingatkan kita, coba saya tunjukkan Kejadian 1 ayat 2.
Kejadian 1 ayat 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi pada hari pertama ketika Allah menciptakan bumi, bumi itu gelap dan penuh air ya. Dan semua yang penuh air itu disebut samudra raya. Dan sekarang balik lagi kepada Amsal 8 ayat 24, sebelum air samudra raya aku telah lahir. Berarti sebelum bumi diciptakan, hikmat telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ayat 25, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir ya. Jadi sebelum ya, dan itu pasti juga sebelum penciptaan berarti. Ayat 26, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit aku di sana, ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, ya jadi semuanya ini kembali berbicara tentang penciptaan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Lihat ya, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Perhatikan ada kata anak. Kemudian ayat 31, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku karena berbahagialah mereka yang memelihara jalanku. Nah, sekarang coba lihat ya. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Ya, ini sudah umum di kitab Amsal ya. Mendengarkan didikan, termasuk maksudnya juga adalah disiplin ya, maka kamu menjadi bijak. Coba lihat ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku dan setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Tadi ya, jadi si hikmat itu sudah ada sebelum samudra raya, air samudra raya ada, berarti sebelum penciptaan. Dia disebut anak ya, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Dan terutama sekarang ayat 35 dan 36. Siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Dan semua orang yang membenci aku mencintai maut. Saudara bisa lihat nggak? Ini mengacu kepada Kristus. Ya, karena itu kenapa dikatakan di dalam Amsal 8 ini hikmat itu adalah personifikasi Kristus. Tapi ketika kita berbicara tentang hikmat adalah personifikasi Kristus, saudara, ada masalah nggak dari terutama mulai dari ayat 22 ayat-ayat yang saya baca tadi? Ada masalah nggak? Diciptakan, Bu. Diciptakan. Ya, ayat 22 Tuhan telah menciptakan aku. Dan ayat 23 sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Nah, ini adalah ayat-ayat saudara yang dipakai oleh saksi Yehova untuk mengatakan bahwa keilahian Kristus adalah kayaknya Allah tingkat 2. Sebenarnya mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Tapi karena orang Kristen percaya Yesus adalah Allah, maka mereka memakai ayat-ayat itu menunjukkan keilahian Kristus berbeda dengan keilahian Allah Bapa. Kristus ya, atau Allah Anak diciptakan. Ya, kalau Kristus oke lah, Mesias kan memang dia adalah manusia juga. Tapi mereka tidak percaya Allah Anak adalah Allah. Karena ayat-ayat ini ya, jadi karena kita orang Kristen memang menganggap bahwa Amsal 8 adalah personifikasi Kristus. Nah, saudara, kata yang diterjemahkan diciptakan, ya Tuhan telah menciptakan aku, kalau saudara membaca versi Inggris, tentu saja versi Inggris yang berbeda akan berbeda.
Tetapi kebanyakan versi bukan memakai kata created walaupun ada, karena ternyata bahasa Ibrani memang sulit diterjemahkan, bisa berarti menciptakan, tetapi bisa berarti brought forth, mengeluarkan atau melahirkan, atau sebenarnya possess, memiliki. Jadi kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, perhatikan biasanya ada yang memakai created ya atau brought forth atau possess me. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, kemudian di ayat 20-24, sebelum air samudra raya, aku telah lahir. Jadi sebenarnya mungkin lebih tepat, terjemahannya adalah Tuhan telah mengeluarkan, atau bahasa lain dari melahirkan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ya, walaupun itu pun juga itu adalah bahasa yang tidak boleh kita mengerti secara harafiah ya. Kita tahu bahwa walaupun dikatakan Allah Bapa itu memperanakkan Allah Anak, tapi kan tidak boleh kita mengerti seakan-akan ada Allah Bapa dulu sekian lama baru kemudian dia memperanakkan Allah Anak, karena kita percaya Allah Anak, Allah Roh Kudus pun sudah ada sejak kekekalan. Tidak ada waktu di mana ada Allah Bapa tanpa Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Karena itu ini harusnya lebih Tuhan telah mengeluarkan atau melahirkan aku sebagai permulaan pekerjaannya ya. Tetapi sekali lagi kata melahirkan pun tidak boleh kita lihat seperti konsep orang tua yang melahirkan anak. Dan karena itu ayat 23 sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, mungkin itu juga terjemahan yang lebih tepat adalah aku ditunjuk. Ditunjuk untuk sebuah tugas. Ya, jadi sudah pada zaman purbakala aku ditunjuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Ya, jadi dalam hal ini memang itu adalah kata yang sulit diterjemahkan. Dan karena itu kita melihat hikmat ada beserta Tuhan sebagai anak kesayangan. Tadi ayat 30, siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Dengan demikian kita kemudian bisa melihat bahwa hikmat di sini adalah personifikasi Kristus. Tapi saudara, kita tidak mengatakan Kristus adalah hikmat. Kristus ya firman adalah Allah, Allah ya, firman adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan hikmat adalah Allah. Oh, suaranya hilang ya? Halo? Enggak, Bu, jelas kok. Oke. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak boleh mengatakan bahwa hikmat adalah Allah. Kita di sini mengatakan ini adalah atau hikmat adalah Kristus, tidak ya, tapi kita memakai bahasa personifikasi. Karena hikmat di sini kita tahu ya, bahasa personifikasi artinya memberikan aspek-aspek manusia ya kepada benda-benda tidak bergerak atau benda mati ya. Karena itu personifikasi itu sering sekali di dalam Alkitab seperti pohon-pohon bertepuk tangan, pintu gerbang bersorak-sorai dan sebagainya, dan ini adalah personifikasi Kristus. Tetapi kemudian ketika kita masuk ke dalam Amsal 9 ya, maka ada hal yang berbeda. Ya, jadi ada hal yang berbeda Amsal 9. Nah, saya mau supaya mungkin tolong ada yang bacakan. Kemudian di sini ada perempuan hikmat dan perempuan bebal. Tapi sebelumnya nanti tolong ada yang bacakan pasal 9 ayat 1 sampai 5 berbicara tentang perempuan hikmat. Kemudian perempuan bebal itu dari ayat 13 ya sampai ayat 18. Mungkin dua orang yang berbeda ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, tahu nggak kenapa kalau saudara baca di dalam bahasa versi Inggris sering sekali bukan hanya wisdom memakai kata lady wisdom dan dikontraskan dengan perempuan. Nah, ayat 10 bukan ayat 10, ayat 13 perempuan bebal cerewet misalnya. Saudara tahu nggak kenapa Amsal 9 sebenarnya mengkontraskan dua perempuan, yaitu perempuan hikmat dan perempuan bebal. Kenapa hikmat disebut sebagai perempuan? Walaupun LAI tidak memakai kata perempuan ya. Kalau saudara melihat versi Inggris ada yang memakai kata lady ya, lady wisdom. Ada yang mau menjawab?
Orang percaya dan orang tidak percaya, Bu? Tapi kan kenapa perempuan dong, Pak? Kenapa perempuan? Kan orang percaya juga banyak yang laki, kan? Kira-kira kenapa perempuan? Nah, saudara, ya ada yang mau menjawab? Israel itu kan lambang perempuan pengantin Allah. Jadi Israel dibagi dua, bagi yang percaya dan tidak percaya. Oke, jadi mau mengatakan gereja itu kan, tapi sebenarnya itu berbicara tentang gereja, karena itu memang gereja selalu perempuan, ya gereja. Tapi hikmat di sini sebenarnya bukan personifikasi orang percaya, Pak. Ya, kalau gereja betul, karena itu kenapa misalnya dalam bahasa Inggris yang ada mother church atau sister church, ya enggak ada father church, ya enggak ada adanya mother church. Kita sih memang kita cuma mengatakan apa ya, gereja pusat atau apa ya, tetapi kalau Inggris mother church atau sister church, ya, karena gereja perempuan, betul, karena gereja adalah mempelai perempuan. Tapi sebenarnya karena kata hikmat di dalam bahasa Ibrani adalah feminin. Saudara, bahasa Ibrani semua kata itu ada gendernya, entah maskulin atau feminin, tapi semua kata itu ada. Ya, jadi bukan hanya seperti bapak maskulin, ibu feminin, tidak, semua kata itu ada apakah itu maskulin atau feminin, dan hikmat itu feminin. Ya, hikmat itu feminin. Entah kenapa tapi kerajaan itu biasa juga feminin, kota juga feminin gitu ya. Karena itu kan kenapa bahasa Inggris juga kerajaan memakai kata feminin, ya, kata perempuan. Jadi di sini kata hikmat itu adalah feminin. Nah, coba sekarang bacakan, kita lihat kontras antara perempuan hikmat dengan perempuan bebal. Tolong ada yang bacakan pasal 9 ayat 1 sampai 5. Kemudian satu lagi ayat 13 sampai 18. Sementara yang membaca, yang lain coba pikirkan apa persamaannya dan apa perbedaannya. Ayo tolong ada yang bacakan. Hikmat telah Amsal 9. Bang Togi nanti boleh baca yang bagian bebal ya, Bang. Saya bagian hikmat ya, Bang. Sip, makasih, Bang. Oke, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ayat 13, Bang. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Nah, saudara, sekarang pertama-tama mungkin apa persamaan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ya. Pasal 9 ayat 1 sampai 5 yang dilakukan perempuan hikmat dan yang dilakukan oleh perempuan bebal ayat 13 sampai 18. Apa persamaannya? Mungkin keadaan dan apa yang mereka lakukan. Apa persamaannya? Sama-sama di atas tempat tinggi. Sama-sama di atas tempat tinggi. Dan kita nanti harus berpikir apa artinya sama-sama di atas tempat tinggi. Kemudian apa lagi? Kalimatnya sama, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Nah, berarti orang yang diundang persis sama. Ya, itu kan orang yang diundang. Karena kalau kita melihat ya, ayat 4, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, itu persis sama dengan ayat 16.
Siapa yang tak berpengalaman singgahlah ia kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya. Ya, apalagi persamaannya? Apalagi persamaannya? Makan roti. Sama-sama mengundang makan, ya, sama-sama mengundang makan. Yang perempuan hikmat, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, ayat 2 memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan kemudian ayat 5 marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Dan kalau kita melihat perempuan bebal, ya, kita melihat juga ayat 17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Sehingga saudara bisa melihat nggak? Dan apa perbedaannya? Sekarang apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Oh, harusnya tadi ayat 6 juga dibaca, ya. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ya, kalau begitu apa perbedaannya? Itu air, kalau yang ini kan makan roti, minum anggur kecampur, buang kebodohan. Kalau ini air curian manis, roti dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya gitu. Jadi itu beda. Dan tentu saja ayat 18, ya, tetapi orang tidak tahu bahwa di sana ada arwah. Berarti yang menerima undangan perempuan hikmat akan mendapatkan hidup, ya, membuang kebodohan, mendapat hidup bahkan, ya. Kemudian masih ada terusannya yang saya tidak baca, ayat 7 sampai 12, ya. Sedangkan siapa yang menerima undangan perempuan bebal, walaupun kelihatannya makanannya enak, ya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya, tapi akhirnya dia akan mati. Karena terakhir bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saudara sekarang bisa lihat nggak siapakah perempuan hikmat, personifikasi siapa, dan perempuan bebal itu personifikasi siapa? Perhatikan, ya, pasal 9 ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya menegakkan ketujuh tiangnya. Dan tadi sudah dikatakan sama-sama di tempat yang tinggi. Ayat 3, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Perempuan bebal, ayat 14, ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Ya, sehingga bisa nggak sekarang terlihat jelas hikmat itu personifikasi siapa dan perempuan bebal itu personifikasi siapa? Saudara, angka 7 adalah angka apa? Sempurna. Sempurna. Di tempat yang tinggi, biasanya tempat siapa? Tempat yang tinggi. Tempat Tuhan Allah. Ya, tempat Allah, ya. Karena itu kenapa misalnya kalau kita lihat di Alkitab, tempat mereka memberikan korban disebut bukit-bukit pengorbanan, ya. Inggrisnya high places. Karena memang orang kuno walaupun memang di kuburan juga, ya, mungkin mereka bisa mendirikan mezbah dan menyembah berhala, tapi terutama sebenarnya mezbah-mezbah itu ada di tempat-tempat tinggi. Karena mereka berpikir semakin tinggi tempatnya, semakin seseorang akan dekat dengan Allah. Kan itu kelihatannya di sini perempuan hikmat adalah personifikasi Allah, sedangkan perempuan bebal adalah personifikasi ilah. Ya, ilah-ilah atau Allah dalam huruf kecil. Jadi di sini mau mengatakan kepada kita semua, ya, bahwa Allah maupun berhala selalu mengundang kita. Saudara, makan dan minum di dalam konsep orang Yahudi itu apa? Makan dan minum? Persekutuan. Persekutuan yang intim, ya. Karena itu kenapa misalnya pada zaman Tuhan Yesus, ya, orang-orang Yahudi tidak mau makan bersama dengan para pendosa.
apalagi orang-orang kafir. Karena itu salah satu yang dikecam mengenai Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sering makan bersama dengan para pendosa. Ya, karena bagi mereka bersekutu intim dengan pendosa berarti kita juga dianggap berdosa ya, sebagai pendosa. Karena itu kita bisa melihat bahwa mereka mengundang makan, bersekutu, dan perhatikan orang yang sama. Jadi mau mengatakan setiap kita sebenarnya selalu diundang Allah dan juga diundang oleh berhala. Dan mungkin tersirat adalah ya, karena kita nanti sebenarnya pasti menerima undangan. Kalau kita tidak menerima undangan Allah, maka yang terjadi adalah kita akan menerima undangan berhala. Ya, jadi mengundang makan, bersekutu orang-orang yang sama. Next kita melihat tentu saja hasilnya kemudian sangat berbeda. Ya, yang bersekutu dengan perempuan hikmat mendapatkan hidup dan hikmat, sedangkan yang bersekutu dengan perempuan bebal mendapatkan maut. Nah, saudara ngerti nggak sekarang? Balik lagi kepada Amsal 1 ayat 7 tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ya, baru sebenarnya kita bisa mendapatkan hikmat. Jadi hikmat, dan tentu saja maksudnya hikmat yang dari Tuhan ini hanya dapat didapatkan kalau kita bersekutu. Nah, saya juga mau membawa kita melihat Wahyu, ya. Wahyu 3 ayat 20, ayat yang sangat terkenal, ayat yang mungkin sering sekali kita pakai dalam penginjilan. Ya, Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara pernah pakai ini enggak untuk penginjilan? Hah? Tapi saya mau, dan biasanya kita kemudian dia, ini adalah ayat yang begitu terkenal sehingga kita tahu bahwa banyak sekali gambar ya mengenai Tuhan Yesus mengetuk pintu yang luarnya tidak ada grendelnya ya, jadi tidak ada pegangan pintu dari luar. Mau mengatakan bahwa pintu hanya bisa terbuka kalau pemilik pintu itu membuka dari dalam, karena Yesus tidak mau memaksa. Tapi saudara, saya mau supaya kita melihat konteksnya, walaupun tidak salah ya kita mengaplikasikannya kepada Tuhan Yesus mengetuk orang-orang yang belum percaya. Tapi coba lihat konteksnya saudara. Wahyu 3 dari ayat 14 itu adalah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini ditujukan kepada mereka yang merupakan umat Tuhan atau yang belum? Umat. Berarti kalau Yesus mengetuk pintu artinya apa dong? Bersekutu. Bersekutu. Tersirat? Kalau Yesus mengetuk pintu umat percaya dan mengatakan, ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tersirat apa artinya? Tersirat apa? Umatnya mengenal dia. Bukan mengenal malahan. Banyak umat yang belum mengundang Yesus atau bersekutu dengan Yesus. Karena itu Yesus masih mengetuk. Betul enggak? Karena itu kenapa kita sering memakai ayat ini untuk orang-orang yang kita injili. Meminta mereka membuka hati mereka, pintu hati mereka kepada Yesus. Tapi ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Artinya tersirat banyak umat Tuhan sendiri yang belum bersekutu dengan Kristus. Betul enggak? Kalau enggak Yesus enggak perlu mengetuk pintu lagi kan? Jadi saudara, ya, sehingga kembali lagi ketika kita melihat Amsal 9, ini adalah sesuatu yang kita jangan pikir bahwa tidak relevan dengan kita. Tidak semua orang Kristen sudah menerima undangan Tuhan.
untuk berelasi, untuk bersekutu. Karena itu saya selalu menekankan hati-hati loh ya. Kita orang Kristen bukan berarti semua sudah masuk surga. Baik PL maupun PB menunjukkan umat Allah itu terdiri dari dua jenis umat. Umat yang sungguh-sungguh beriman, dan itu yang Alkitab sebut orang benar. Tapi ada juga umat yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh beriman dan Alkitab menyebutnya orang fasik. Dan tentu saja umat kalau dia tidak sungguh-sungguh beriman, nanti dia tidak bisa masuk surga. Karena itu misalnya Mazmur 1. Ya, Mazmur 1 ayat 5 dan 6 saya bacakan misalnya, Mazmur 1 ayat 5 dan 6. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Lihat gak? Mau mengatakan bahwa orang fasik yaitu orang berdosa pada akhirnya tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Artinya ya sekarang ini mereka ada di mana? Mereka ada di dalam perkumpulan orang benar. Berarti di antara umat Allah banyak sebenarnya orang fasik yang nanti sementara ini mereka masih berada di dalam perkumpulan orang benar, tapi pada akhirnya mereka tidak akan tahan dalam penghakiman, mereka akan dicabut dari perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, orang benar bersekutu dengan Tuhan, tetapi orang fasik tidak. Karena itu kan kenapa kita orang Kristen pun kita sebut ada orang Kristen lahir baru itu yang sungguh-sungguh selamat, tapi ada orang Kristen yang kita sebut orang Kristen KTP. Jadi di sini ini artinya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara, kalau kita mau mendapatkan hikmat, maka sebenarnya yang perlu kita lakukan pada mulanya sekali adalah kita menerima Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, dan dari sanalah kita kemudian bisa mendapatkan hikmat. Hikmat itu sendiri adalah digambarkan sebagai personifikasi Allah. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, kepada rekan-rekan alumni yang memiliki pertanyaan seputar apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ina atau beberapa pertanyaan lain yang terkait, karena kita masih juga ada 2 pertemuan berikutnya, jadi mungkin bisa lebih fokus kepada apa yang sudah Ibu Ina sampaikan. Boleh langsung angkat tangan, boleh pakai fitur raise hand, atau boleh juga di chat di to everyone, atau boleh juga personal ke saya, ataupun mungkin boleh ke Kaluse atau ke co-host lainnya teman-teman lihat di the list participants. Oke. Ini biasanya kalau belum ada yang nanya, oh ada Bang Togi. Tadi hampir saya mengorbankan diri teman-teman, tapi puji Tuhan Bang Togi angkat tangan. Kalau gitu kita kasih kesempatan kepada Bang Togi. Silakan Bang Togi. Iya, Ibu Ina, kapan kita bisa pakai personifikasi atau tidak personifikasi atau literal? Bagaimana kita bisa menentukan ayat-ayat di Amsal ini, oh ini personifikasi, ini literal, atau ini simbolik, begitu Bu. Terima kasih Bu. Nah, sebenarnya memang ya kalau kita melihat kitab Amsal biasanya memang tidak harafiah ya. Kebanyakan itu adalah sebenarnya bahasa puisi. Entah itu personifikasi atau bahasa puisi yang lain. Nah, dari mana kita tahu? Tapi kadang-kadang memang kita juga bisa mengerti literal ya. Karena itu bagaimana kita tahu ini literal atau tidak? Coba kita tafsirkan dulu secara harafiah. Masuk akal apa enggak? Ya, kalau secara harafiah masuk akal, kemungkinan ini kemudian adalah harafiah. Ya, kalau tidak, ya kemungkinan itu adalah bahasa kiasan. Nah, hikmat itu kan sebenarnya bukan manusia, tapi kan digambarkan seperti manusia, pakai mengundang orang, ya enggak? Karena itu ini berarti ini adalah personifikasi, karena kan sebenarnya secara harafiah hikmat itu kan bukan orang. Ya, karena itu di sini kita melihat berarti hikmat ini digambarkan personifikasi sesuatu, bukan sesuatu yang dimiliki orang. Kan kalau hikmat kan harusnya kayak pengetahuan, maksudnya yang dimiliki seseorang. Tapi di sini kan hikmat digambarkan hidup mengundang orang. Ya, karena itu kenapa kita bisa mengatakan ini adalah personifikasi.
Tapi saudara, sejalan dengan itu ya, mungkin saya tunjukkan juga, ya kadang-kadang memang kita bisa sepertinya menafsirkannya secara harafiah juga masuk akal, dan untuk itu kita kadang-kadang bisa terkecoh. Karena itu saya tunjukkan ya, Yesaya 11 dan Yesaya 35, di mana ada dua bagian. Nanti saya minta juga dua orang yang berbeda membacanya. Ya, sama-sama berbicara tentang kerajaan damai, yaitu berbicara tentang kehidupan di langit baru dan bumi baru. Yang satu adalah Yesaya 11 ayat 6 sampai 8, ya. Yang satu adalah Yesaya 35. Yesaya 35 ayat sebentar ya. Ayat 8 sampai 10. Ya, jadi tiga ayat saja. Yang satu Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Yang satu Yesaya 35 ayat 8 sampai 10. Tolong dua orang yang berbeda bacakan. Dan yang lain coba menyimaknya ya. Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Saya 35. Yesaya 35 ayat 8 sampai 10. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, seperti saya katakan ya, ini berbicara tentang kerajaan damai nantinya. Jadi pertanyaan saya, di dalam langit baru dan bumi baru ada tidak singa dan binatang buas lainnya? Ada enggak? Hah? Ada. Kalau Yesaya 11 bilang ada, ya, dikatakan singa akan makan jerami seperti lembu. Tapi Yesaya 35, coba Yesaya 35 ayat 9, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Jadi gimana dong? Kok yang satu bilang ada singa dan binatang buas, yang satu mengatakan tidak ada singa dan tidak ada binatang buas. Padahal seperti saya katakan, ini sama-sama berbicara tentang kerajaan damai. Apakah Alkitab bertentangan? Iya? Singanya tidak buas lagi, Bu. Loh, sekarang betul singanya tidak buas, tapi masalahnya di dalam Yesaya 5 mengatakan tidak ada singa, Pak, bukan mengatakan singa tidak buas. Yesaya 11 mengatakan singa sekarang berteman dengan lembu misalnya, makan jerami, sudah tidak akan memakan binatang yang lain. Jadi seperti waktu di Taman Eden, waktu diciptakan ya, memang tidak memakan mangsa binatang. Bagaimana kita mengharmoniskan kalau kita percaya Alkitab tidak mungkin ada salahnya? Saudara-saudara itu terjebak dengan pertanyaan saya. Karena saudara kemudian menganggap bahwa kedua bagian ini tidak memakai bahasa puisi tetapi bahasa narasi, dan saudara menafsirkan secara harafiah. Padahal ini adalah bahasa puisi.
Jadi bukan soal ada singa atau tidak ada singa. Yesaya 11 mau menggambarkan kedamaian adalah binatang buas sekarang hidup harmonis dengan apa binatang yang harusnya menjadi mangsanya. Yesaya 35 menggambarkan kedamaian dengan tidak adanya binatang buas. Jadi ini bukan soal ada singa atau tidak ada singa di langit baru bumi baru, ngerti nggak? Tapi bahwa dua-duanya mau mengatakan ada kedamaian. Nah, itu maksud saya, hati-hati. Kadang-kadang sepertinya kita bisa menafsirkan secara harafiah, dan itu yang saudara lakukan, karena itu mengatakan ada singa dan tidak ada singa. Padahal maksudnya itu bukan secara harafiah. Ngerti nggak maksud saya? Jadi memang kadang-kadang ya kita yang harus kemudian melihat salah satu prinsip yang sangat penting di dalam menafsirkan Alkitab adalah Alkitab menafsirkan Alkitab ya. Jadi kita perlu melihat apa yang dikatakan bagian Alkitab yang lain. Jadi memang kadang-kadang agak sulit bagi kita untuk mengetahui ini harafiah atau bukan ya. Saya tunjukkan misalnya Wahyu ya, kembali berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Ya, Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, apakah itu harafiah berarti langit baru dan bumi baru, terutama di bumi nanti sudah tidak ada laut? Atau laut biasanya di dalam dunia kuno menggambarkan kekacauan. Mau mengatakan laut di sini, laut tidak ada, itu sebenarnya adalah bahasa puisi yang mengatakan tidak ada lagi kuasa yang menakutkan. Tidak ada lagi kekacauan. Ngerti ya maksud saya? Jadi memang kadang-kadang kita sulit untuk melihat dari kalimat itu sendiri, ya, apakah itu sebenarnya kita terjemahkan secara harafiah atau kita melihat itu sebagai bahasa kiasan. Kalau sudah begitu ya kita yang kemudian mungkin yang harus memikirkan kira-kira ini bahasa kiasan atau ya harafiah. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada Ibu beberapa pertanyaan yang masuk. Baik. Iya. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya sebelumnya. Ya teman-teman, untuk yang semakin tertarik dengan hermeneutik supaya makin bisa membedakan, silakan bergabung dengan STRI ya Bu, supaya makin dalam pendalaman Alkitabnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu. Ini dan kebetulan mirip, ada 2 orang yang mengirimkannya secara personal kepada saya terkait orang fasik. Nah, jadi kalau tadi Ibu sedikit singgung, ada yang bertanya, jadi apakah semua orang fasik itu berarti memang orang yang benar-benar tidak bersekutu dengan Tuhan? Atau memang sebenarnya bukan orang yang percaya Tuhan? Jadi kira-kira tuh gimana sih Bu ciri-cirinya orang fasik ini di tengah-tengah orang percaya? Ya, itu pertanyaannya. Oke. Kita mungkin sering berpikir orang fasik berarti mereka yang di luar umat Allah. Dan tentu saja mereka yang di luar umat Allah tidak mengenal Allah, itu juga disebut orang fasik. Tapi sebenarnya saudara ya, di dalam Alkitab sering sekali yang dimaksudkan orang fasik adalah umat Allah, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Jadi kehidupannya itu ya adalah orang fasik, tapi mereka sebenarnya adalah orang Israel. Mereka adalah umat Allah ya. Jadi kalau di PL itu adalah orang Israel, di PB adalah bahasa kita orang Kristen. Karena itu orang Kristen pun sama seperti orang Israel terdiri dari orang benar dan orang fasik. Jadi kalau kita membaca Alkitab dan berpikir orang fasik itu orang kafir, maka kita sering sekali salah. Kebanyakan orang fasik yang dikatakan dalam Alkitab adalah orang fasik yang adalah umat Allah. Karena umat Israel hidupnya satu bangsa itu kan umat Allah. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari biasanya mereka itu hanya hidup di antara orang Israel. Sehingga kalau dibicarakan tentang orang fasik sebenarnya itu adalah orang fasik yang adalah orang Israel. Ya, jadi orang fasik bisa 2, bisa yang di luar umat Allah, tapi bisa yang adalah di dalam umat Allah. Dan ketika tadi Mazmur 1 mengatakan, ya betapa nanti mereka tidak akan begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Perkumpulan orang benar artinya apa? Umat Allah kan.
Berarti tadinya mereka merupakan bagian dari umat Allah, tapi pada hari penghakiman akhirnya mereka dipaksa dicabut dari perkumpulan orang benar karena mereka adalah orang fasik. Ibu, saya jadi penasaran, Bu, terkait Amsal ini kan ditulis oleh Salomo ya, Bu? Iya. Salomo memulainya dengan sangat baik, begitu, dengan hikmat dan sebagainya. Tapi kita tahu di perjalanan hidupnya, ya dia akhirnya menyembah kepada Allah lain karena ya itu perempuan-perempuan yang akhirnya diikuti segala macamnya. Nah, apakah akhirnya bisa dibilang Salomo hidup sebagai orang fasik pada akhirnya, atau dari awal dia orang fasik? Ini cuman curiosity sih, Bu, setelah penjelasan tadi. Salomo pasti adalah orang yang percaya, ya. Tapi itu menunjukkan kita orang percaya pun bisa jatuh kepada penyembahan berhala. Mungkin kita mengatakan orang benar yang kemudian jatuh kepada dosa, bahkan penyembahan berhala. Jelas Salomo adalah orang percaya. Pertama, selain Israel itu menjadi adik kuasa pada zaman Salomo, waktu Salomo lahir, dia sebenarnya diberikan nama oleh Tuhan. Walaupun entah kenapa kemudian namanya Salomo, yaitu Yedija, yang artinya the beloved of Yahweh. Ya, kalau kita lihat 2 Samuel 12, jadi tidak mungkin namanya saja the beloved of Yahweh itu kemudian orang yang tidak percaya, ya. Karena itu kalau coba kita lihat 2 Samuel 12. Jadi banyak dari kita mungkin tidak sadar akan hal ini, ya. Harusnya betul ya, 2 Samuel 12. Saya baca ayat 24 dan 25. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi ini bukan hasil perzinahan, ya. Setelah akhirnya Tuhan menghukum, Batsyeba sudah diakui sebagai istri Daud. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaran Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Nah, saudara, Yedija itu artinya yang dikasihi Yahweh. Jadi tidak mungkin kalau Salomo adalah orang fasik. Mungkin kita mengatakan orang benar yang jatuh dalam dosa, karena kita tahu bahwa orang benar pun, ya, orang benar pun selalu jatuh dalam dosa. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Kalau begitu mungkin kita bisa ke pertanyaan yang berikutnya. Ini masih terkait hikmat tadi. Kalau dalam pengertian Ibrani, ternyata hikmat itu adalah skill atau keahlian hidup. Bukankah pada umumnya orang-orang juga bisa mendapatkannya tanpa perlu bersekutu dengan Tuhan, bahkan berdasarkan pengalaman hidup atau jam terbang? Kalau gitu apa bedanya, Bu? Nah, dalam hal itu mungkin ya kita membedakan antara anugerah umum dan anugerah khusus, ya. Tuhan itu kan juga memberikan, karena itu juga orang tidak percaya pun seperti saya katakan bisa memiliki kebenaran, ya. Tapi berarti apapun yang mereka lakukan tidak bisa benar-benar dianggap benar oleh Tuhan, walaupun kita menganggap apa yang mereka lakukan benar. Karena Paulus kemudian menegaskan kan bahwa segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Jadi kalau dalam standar Tuhan, apa yang mereka lakukan tidak mungkin berhikmat. Walaupun dari kacamata kita manusia, mereka juga berhikmat. Ya, jadi mereka juga bisa melakukan yang benar, mereka juga berhikmat, tapi dari standar Allah mereka tidak berhikmat. Dan dalam hal itu misalnya di dalam Heidelberg Catechism yang berbicara tentang good works yang dilakukan oleh orang tidak percaya, maka mereka menyebutnya relatively good, bukan truly good. Ya, jadi mereka bisa melakukan kebaikan yang relatif, ya, di kacamata manusia baik, tetapi bukan truly good yang kemudian diperkenan Tuhan. Jadi dalam hal ini hikmat yang dimaksudkan oleh Tuhan tidak mungkin mereka lakukan. Karena kan sudah dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Berarti tidak takut Tuhan, tidak bakalan bisa melakukan hikmat. Jadi kita harus bedakan apa yang kita lihat sebagai hikmat, ya, dengan apa yang mungkin ya diperkenan Tuhan. Jadi betul mereka mengasah kapak sebelum menebang pohon, ya, tetapi karena mereka tidak melakukannya dalam takut akan Tuhan, tetap itu tidak berkenan kepada Tuhan.
Baik, terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya. Nah, ini ada yang meresponi terkait penjelasan mengenai orang fasik. Ada pertanyaan berikutnya. Apakah orang fasik, sebagaimana yang dimaksud Ibu, itu bisa juga digambarkan sebagai ilalang yang tumbuh bersama dengan gandum? Iya, betul, betul ya. Jadi kalau di dalam perumpamaan ya, ilalang yang tumbuh bersama gandum. Terima aja gitu. Walaupun sebenarnya ya dalam perumpamaan ilalang yang tumbuh bersama gandum itu sebenarnya lebih ke arah bukan perkumpulan orang benar, karena dijelaskan bahwa itu adalah dunia ya. Jadi berbicara tentang di dalam dunia ada ilalang dan ada gandum dan Tuhan tumbuhkan bersama. Mungkin yang lebih terlihat itu adalah perumpamaan penabur, Saudara. Ya, karena ilalang dan gandum itu bukan berbicara tentang orang gereja. Saya tunjukkan misalnya Matius 13 ya. Matius 13 kita langsung kepada artinya saja karena kan saya yakin kita tahu mengenai perumpamaannya ya. Kita lihat Matius 13 dari ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah itu seperti kalau kita nginjili orang, tapi orang itu tidak percaya, tidak menjadi orang Kristen dan otomatis tidak selamat. Tapi coba lihat ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Segera menerimanya dengan gembira berarti jadi orang Kristen. 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Sudah jadi Kristen, akhirnya murtad. Nah, ini jelas ya. Berarti sebenarnya ketika dia menjadi orang Kristen pun dia sebenarnya adalah orang fasik. Cuman kelihatannya seperti orang benar, tapi sebenarnya orang fasik dan nanti terlihat warna aslinya dia menjadi murtad. Ayat 22 yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah ini lebih sulit kelihatan karena selama hidupnya jadi orang Kristen tidak murtad tapi tidak berbuah. Pertanyaannya orang ini selamat apa enggak? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah kalau ini jelas orang benar. Orang percaya yang sungguh-sungguh beriman dan selamat. Nah sekarang kalau kita melihat ya, kebanyakan jemaat yang masih di gereja yang mana? Ya bagusnya mereka yang ketiga dan keempat. Yang pertama berarti tidak masuk gereja, tidak menjadi anggota gereja. Yang kedua jadi anggota gereja tetapi setelah itu murtad. Jadi kalau masih anggota gereja bisa saja ada yang nomor 2 tapi belum murtad ya. Tapi saya rasa kebanyakan adalah benih yang ketiga dan keempat atau tanah yang ketiga dan keempat. Repotnya kebanyakan orang Kristen saudara ya, benih yang ketiga atau keempat. Yang ketiga atau keempat? Ketiga, Bu. Kayaknya ketiga ya. Karena itu saya mau tanya, selamat apa enggak tuh yang ketiga? Ayo teman-teman bantuannya tolong dijawab. Saya nggak berani jawab ini. Hah? Selamat apa enggak? Interpretasi buahnya. Selamat, Bu. Selamat. Ada yang selamat, ada yang tidak. Dan itu sebenarnya mencerminkan kita sulit mengetahui. Jadi tidak berbuah, bisa nggak tidak berbuah masuk surga? Bisa, karena secara teologi kita masuk surga bukan karena buah kita. Betul nggak? Kita bisa selamat semata-mata karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kan dalam anugerah kita itu. Tapi buah sebenarnya membuktikan iman kita sejati apa tidak. Karena itu Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah apa, saudara? Mati. Betul. Mati. Nah, karena itu kita melihat Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yakobus Yohanes 15, ya. Yohanes 15 saya bacakan ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ranting kalau sudah dipotong, mati apa hidup? Mati. Mati. Mati, apalagi ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jelas ini berbicara tentang orang yang tidak selamat. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan, cabang-cabang yang tidak berbuah itu akan dipotong dan itu menunjukkan mereka tidak selamat. Tapi seperti saya katakan, ya, kita selamat bukan karena kita berbuah. Karena itu 1 Korintus 3 dari ayat 12 sampai 15 kita lihat apa yang Paulus katakan. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Perhatikan ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api, tidak berbuah tapi masuk surga. Jadi kalau tidak berbuah masuk surga apa enggak? Ya cuman Tuhan yang tahu. Kita enggak tahu. Ya, bisa saja dia memiliki iman yang sejati tapi tidak berbuah, bisa itu membuktikan dia tidak memiliki iman yang sejati, menjadi cabang yang dipatahkan. Ya, karena itu sebenarnya di antara umat Allah itu sebenarnya banyak orang fasik. Nah, karena itu saudara, berdasarkan Amsal 9 itu ya, kita harus bertanya, kita ini sudah menerima undangan Tuhan Yesus enggak untuk bersekutu dengan Dia? Bersekutu dengan Allah, atau lebih spesifik ya, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Karena kita kan tahu ya, kita selamat bukan karena kita orang Kristen. Kita selamat karena Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan saudara lihat di dalam Injil, kalau Tuhan Yesus sampai mengatakan tidak mengenal seseorang dan mengenal, ya, konsep Yahudi mengenal itu mempunyai relasi yang intim, maka orang itu tidak masuk surga. Jadi kita masuk surga karena kita mengenal Tuhan Yesus, bukan karena kita mengatakan diri orang Kristen. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada Ibu beberapa, tapi tadi dia meresponi terkait pernyataan terkait berbuah. Ingin memastikan apakah yang dimaksud dengan berbuah adalah buah roh atau bisa tidak dalam hanya hal itu, ya, tidak hanya itu. Sebenarnya berbuah artinya kita itu melakukan kehendak Tuhan tapi dengan iman. Nah, itu yang sulit membuat kita membedakan sebenarnya kita sudah melakukannya dengan iman apa enggak. Karena kalau tanpa iman walaupun kelihatannya baik ya, itu pun pada akhirnya ketika diuji ternyata rumput, kayu kering, jerami dan terbakar habis ya. Tapi memang buah yang paling meyakinkan adalah buah roh. Karena apa? Pelayanan ternyata bisa dipalsukan. Tapi buah roh itu yang sebenarnya paling otentik. Ya, karena itu memang sebenarnya kalau kita mau melihat kita berbuah atau tidak, terutama adalah melihat apakah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena memang saudara, coba kita baca Roma 8 ayat 28 dan 29. Saya yakin Roma 8 ayat 28 adalah ayat yang kita sangat kenal, tapi kita sering lupa membaca ayat 29. Karena itu coba kita lihat ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mau mengatakan hal yang buruk terjadi pun itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita, yaitu apa? 29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara lihat nggak? Tujuan semua hal terjadi dalam hidup kita supaya kita menjadi semakin
serupa dengan gambaran Allah. Dan saya rasa itu paling terlihat dalam buah roh ya. Jadi memang buah roh mungkin yang paling meyakinkan. Tapi bukan berarti buah itu hanya kalau buah roh saja. Ya, tetapi apapun sebenarnya yang kita lakukan di dalam melakukan dengan takut akan Tuhan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya, jadi ketika kita membesarkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan, ketika kita bekerja tetapi bekerja seperti untuk Tuhan, melakukan dengan iman, maka itu juga adalah buah. Baik, terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Saya jadi tertarik tadi dengan yang Roma 8 ayat 29 sampaikan, dan tadi Ibu bilang kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau tadi konteks Amsal 1 sampai 7 adalah mengenai seorang bapak mengajar anaknya, ayah mengajar anaknya. Termasuk di Amsal 3, tadi kan ditulis, saya sempat kutip, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Apakah, saya jadi penasaran, bagaimana sih sebenarnya konteks Ibrani pada masa itu seorang ayah mengajar anaknya? Karena biasanya kita orang Kristen waktu menderita atau mengalami sesuatu yang tidak kita duga, kita bisa langsung ngomong, oh iya nih Tuhan lagi mengajar aku dengan keras. Nah, bagaimana dengan statement seperti itu? Nah, saya rasa memang kita harus selalu mengkaitkan dengan Tuhan, ya. Jadi kalau memang kita menganggap bahwa Tuhan sedang menghajar kita, anak yang dikasihinya, ya kita mengatakan memang Papa melakukan dosa dan Tuhan menghajar. Tapi kan itu berarti karena Tuhan mengasihi, misalnya. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan, ya, apa yang orang Yahudi itu mengajar anak itu dari Taurat. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan terutama bagaimana mengajar anak adalah di dalam Ulangan 6 yang sangat terkenal itu kan. Ulangan 6 dari ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan itu karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, perhatikan dari ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya senantiasa. Kamu itu dalam segala hal harus mengajarkan anakmu untuk mengasihi Tuhan, tersirat mengasihi sesama juga. Nah, kemudian itu dijelaskan ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, saudara, orang Yahudi mengartikannya secara harafiah. Jadi ada ayat-ayat yang digulung kecil, dimasuki tabung kecil, diikat di kening ya, dan ditaruh di tangan sebagai lambang. Tapi harusnya ini sebagai metafor, artinya apapun yang kamu pikirkan dan putuskan dan apapun yang kamu lakukan, kamu seharusnya mengajar anak-anakmu untuk mengasihi Tuhan. Kemudian ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, berarti kamu membangun keluarga dengan mengajarkan anak-anakmu takut akan atau mengasihi Tuhan dan pada pintu gerbangmu. Pintu gerbang yang dimaksud di sini adalah pintu gerbang kota. Ya, zaman kuno belum ada telepon, jadi tidak bisa janjian. Kan itu semua orang yang ada keperluan pergi ke pintu gerbang kota. Di sanalah semua transaksi terjadi. Karena itu kenapa penatua juga biasanya duduk di pintu gerbang kota. Artinya di dalam segala bisnismu, kamu itu harusnya mengajar anak mengasihi Tuhan. Jadi kita bukan hanya cuma mengatakan, nak jangan berbohong, tapi kemudian anak melihat kita berbohong. Bukan berarti dengan dalam bisnis kita pun kita berlaku jujur ya. Di dalam perkataan kita juga berlaku jujur dalam segala hal yang kita lakukan. Kita itu harusnya sedang mengajar anak itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, waktu itu saya baca buku ya, Ted Tripp, buku yang sudah lama, Shepherding the Heart ya. Dan menurut saya sangat baik, dia memberikan contoh yang sangat menarik. Kalau kita punya 2 anak dan 2 anak bertengkar ya, biasalah ya, si adik merebut mainan si kakak. Biasanya yang kita lakukan apa? Ayo yang udah punya anak, biasanya kalau 2 anak bertengkar, si adik merebut mainan kakak, apa yang biasa kita lakukan? Biasanya kakak suruh ngalah, Bu. Kakak suruh mengalah atau adik suruh jangan merebut. Tapi intinya kita itu pokoknya mau pertengkaran selesai, kita tenang. Nah, kita
tidak melihat itu adalah kesempatan mengajarkan kedua anak itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mungkin dalam hal ini mengasihi sesama ya. Kakak kita disuruh mengalah, tapi kita jelaskan, kan kamu harusnya mengasihi anak. Adik. Sedangkan si adik ya kita jelaskan, kamu mengasihi kakak ya tidak boleh dong merebut misalnya. Tapi poin saya adalah kita tidak memakai kesempatan itu untuk mengajarkan mereka untuk saling mengasihi. Padahal harusnya senantiasa mengajarkan kepada anak untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, satu contoh lagi yang diberikan. Coba pikirkan, katakanlah kamu punya anak remaja, berapa uang jajan dalam seminggu itu yang kamu berikan, dan berapa uang persembahan yang kamu berikan untuk hari Minggu ya kepada anak itu. Nah, kalau terlalu jomplang pastilah uang jajan anak lebih besar dari persembahannya ya. Tapi kalau terlalu jomplang ya, katakanlah yang mungkin satu minggu, kalau sekarang mah bisa 300-an ribu kali ya. Tapi kemudian anak cuma dikasih 10.000 untuk persembahan. Apa yang sebenarnya sedang kamu ajarkan kepada anakmu? Bukankah tanpa sadar kamu tuh mengajarkan kepada anakmu bahwa untuk Tuhan mah uang kecil aja. Yang penting uang itu untuk kita bersenang-senang, kalau untuk Tuhan mah ya uang kecil aja lah. Walaupun tentu saja kita tidak bermaksud mengajar itu, tapi tidakkah anak akan berpikir seperti itu? Nah, jadi dengan kita seharusnya selalu mengajarkan anak mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita perlu berhati-hati di dalam apapun yang sebenarnya kita lakukan. Ya, kita lakukan bukan hanya apa yang kita ajarkan. Nah, orang tua zaman sekarang lebih mementingkan nilai sekolah dari mengajar anak untuk mengasihi Allah. Buktinya ya, besok ujian, hari ini tidak ke gereja. Ya, kalau katakanlah besok Senin ujian, oh hari ini enggak ke gereja. Berarti lebih penting apa? Ayo. Saudara, itu ya sebenarnya Tuhan mau kita mengajarkan anak terutama mengasihi dia dan mengasihi sesama. Baik, terima kasih banyak Ibu Ina. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk terkait pembahasan kita juga. Jadi apakah dalam memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan, kita dapat menggunakan ayat-ayat di dalam Amsal? Mungkin bisa dikasih contoh juga praktisnya seperti yang apa gitu ya mungkin. Terima kasih Ibu. Bisa, karena kan tadi ya berbicara tentang terutama Amsal 8 ya, tapi bukan semua Amsal loh ya. Jadi terutama Amsal 8 tadi karena itu adalah personifikasi Kristus ya, dan mau mengatakan bahwa Kristus itu sudah bersama-sama dengan Allah, dan memang Yohanes kemudian mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, dan kemudian Yohanes melanjutkan dengan apa? Ya, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan itu sebenarnya berkaitan tentu saja dengan kejadian, tetapi juga dari Amsal itu juga ya. Tapi kalau Kristus terutama memang Amsal 8. Ya, personifikasi Kristus. Jadi mungkin kalau yang lain agak sulit barangkali ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin saya mau sedikit nyambung ke pembahasan terkait yang tadi dulu, saya jadi lupa. Kalau tadi di Amsal 1 ayat 8 dan 9, Ibu Ina sempat bahas yang terkait, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Berarti sebenarnya, kalau tadi melihat konteks bagaimana orang Ibrani membesarkan anak-anaknya, itu semua sesuai dengan hukum Taurat atau apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau suatu waktu kita ketemu dengan anak remaja yang perlu pendampingan atau anak-anak murid kita yang mungkin bilang, tapi mama papa ngomong gini kak, gitu, dan itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Terus misalnya adalah ayat ini, kan kita disuruh dengerin ayah kita, ibu kita, gitu. Nah, apakah kita bisa bilang, tapi itu nggak sesuai firman deh, atau gimana kak? Ibu maaf, ya silakan Bu. Iya, mau tidak mau kita harus berkata seperti itu ya. Jadi dalam hal itu mungkin kamu lebih harusnya tanya papa mamamu karena ya
kemungkinan itu atau itu tidak sejalan dengan firman, karena memang firman mengatakan, coba kita lihat Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jangan lupa ada di dalam Tuhan. Pada akhirnya kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada orang tua kita atau bahkan daripada pemerintah. Ya, karena yang nomor satu adalah Tuhan. Jadi selama pemerintah tidak menyuruh kita sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, kita harus taat. Tapi begitu pemerintah misalnya menyuruh kita atau melarang kita sesuatu yang Tuhan perintahkan, kita tidak boleh taat. Nah, saya berikan contoh para rasul. Ya, contoh, mari kita lihat Kisah 5. Kisah 5. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu sudah masuk dalam kategori hikmat ya, karena itu kita harus mengerti sebenarnya apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kisah 5 ayat dari ayat 40. Kisah 5 ayat 40, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Perhatikan ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Lihat nggak? Karena pemerintah menyuruh mereka melakukan yang melarang mereka melakukan yang diperintahkan Tuhan, mereka tetap taat kepada Tuhan melakukan penginjilan. Tapi perhatikan ya, saudara-saudara, kalau para rasul ditangkap, mereka taat apa enggak? Di penjara, bahkan dihukum mati, taat apa enggak? Taat apa enggak? Taat. Karena bagaimanapun juga pemerintah itu adalah kuasa yang Tuhan tempatkan. Dan pemerintah memang berotoritas. Walaupun itu pengadilan yang tidak adil. Tetap mereka taat. Nah itu maksud saya. Ya. Jadi ketika pemerintah termasuk kita menyuruh kita melakukan yang melanggar firman Tuhan, ya kita tidak boleh melakukan seharusnya. Ya. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Tapi untuk itu katakanlah orang tua kita kemudian menghukum kita atau pemerintah menghukum kita, ya kita harus taat karena memang mereka adalah orang-orang yang berotoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Termasuk pemimpin dalam perusahaan misalnya. Suruh kita nyuap ya kita tidak mau. Tapi untuk gara-gara itu kita tidak dinaikkan pangkat, ya kita harus terima. Terima kasih banyak Ibu jawabannya. Ini ada pertanyaan yang berikutnya. Kalau begitu Bu, kita masih punya waktu 10 menit ya teman-teman sebelum GCLC kita berakhir malam hari ini. Kalau gitu apakah jika kita mau mengartikan Amsal itu harus per ayat atau per perikop ya Bu? Nah, kalau yang kita baca yang berkesinambungan, tentu saja kita harus melihat konteksnya ya, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi seperti saya katakan, kecuali mungkin pasal 2 pasal terakhir, mulai Amsal 10 itu adalah ayat per ayat. Ya, itu adalah ayat per ayat, karena itu kita perlu mengerti ayat per ayat. Tapi memang kan prinsip kita menafsirkan Alkitab adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi ada ayat-ayat yang kalau pada dirinya sendiri itu belum memberikan pengertian yang penuh, karena itu kita kemudian perlu mencari bagian Amsal yang lain. Karena itu nanti juga kita itu akan melihat misalnya tema-tema tertentu dan kita akan mengambil ayat-ayat yang terpisah supaya kita mengerti misalnya ajaran tentang kekayaan dan kemiskinan yang utuh. Karena satu ayat tidak memberikan kita keutuhan pengajaran tersebut. Jadi kalau begitu kita harus melihat pengajarannya di ayat yang lain. Ngerti nggak? Karena itu kenapa ketika Alkitab prinsip kita, Alkitab tafsirkan Alkitab itu sangat penting. Karena memang secara keseluruhan ya, bukan hanya Amsal ya. Ketika penulis mau mengatakan sesuatu, tidak mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan itu dia jabarkan. Ketika penulis mengatakan Allah itu kasih, tidak mungkin kemudian mengingatkan, tapi ingat loh ya, Allah bukan cuma kasih, tapi juga adalah Allah yang adil. Betul tidak? Tapi kan ketika kita membaca Allah itu kasih, kita harus mengerti bahwa itu bukan berarti Allah yang mengasihi itu akan mengabaikan keadilan.
Nah, itu yang sering sekali kita orang Kristen salah ketika misalnya berbicara tentang Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa bagi musuh kita. Ya, seakan-akan kita itu tidak boleh meminta Tuhan menghukum seseorang. Karena kan kita harus berdoa bagi musuh kita. Tapi kan itu tidak benar. Di pihak lain Allah kita juga adalah Allah yang adil. Jadi boleh nggak ketika ada orang jahat dan kita berdoa supaya Tuhan menghukum dia karena kejahatannya? Boleh nggak? Boleh. Dan itu tidak harus bertentangan dengan kita kemudian berdoa bagi musuh kita. Ya, dan kita orang Kristen sering sekali cuma melihat satu ayat itu dan lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Karena coba saya terapkan pada Tuhan Yesus sendiri deh ya. Musuh Tuhan Yesus kira-kira musuh yang paling utama siapa? Iblis dong, betul enggak? Iblis. Nah, apa yang akhirnya Tuhan Yesus akan lakukan pada iblis? Dijadikan perdana menteri atau dihancurkan? Dihancurkan. Apakah kita bisa berkata Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang dia khotbahkan? Dia menyuruh kita mengasihi musuh kita, dia sendiri tuh membinasakan musuhnya. Kita kan tidak berani mengatakan Tuhan Yesus tidak mengkhotbahkan apa yang dia tidak melakukan apa yang dia khotbahkan. Tapi berarti kita salah menafsirkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Seakan-akan kita mengasihi musuh dan mengabaikan keadilan. Kasih Allah tidak pernah mengabaikan keadilan. Nah, berarti ketika berbicara tentang kasih Allah, di benak kita harus tetap ingat bahwa Allah itu adil gitu. Karena itu kita harus memakai Alkitab, menafsirkan Alkitab. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Agak krusial pertanyaannya. Jadi kapan sebenarnya Salomo menulis Amsal ini? Apakah saat dia sudah tua atau waktu masih muda, saat masih punya 600 istri dan 300 concubines yang lain? 700 istri dan 300 itu. By the way, 700 istri yang adalah putri raja, istri bangsawan, itu karena kebanyakan pernikahan Salomo adalah pernikahan politik ya. Jadi kita juga jangan pikir dia tuh gila perempuan sampai gimana gitu ya, sampai 1000 istri. Karena pada waktu itu Israel adalah adik kuasa. Lagi pula istri bangsawan berarti kan internasional, kapan waktu pergi ngelihat putri raja lain ke negara lain, kapan coba ya. Jadi itu adalah pernikahan politik. Nah, biasanya dimengerti Salomo itu menuliskan Kidung Agung pada waktu dia muda, Amsal mungkin ya setelah dia menjadi raja, dan pada tuanya kitab terakhir adalah Pengkhotbah. Jadi saya sih lebih melihat Pengkhotbah itu setelah dia menyembah berhala dan bertobat dan akhirnya dia menuliskan Pengkhotbah. Mohon diulang, Bu. Jadi pada mudanya Kidung Agung, ya, jadi ketika Parubaya yang pasti sudah jadi raja harusnya Amsal, tuanya itu Pengkhotbah. Hidup dia kan tidak kudus, Bu, dengan punya sebanyak itu perempuan. Apakah hikmat itu tetap dari Allah, begitu, Bu? Iya dong. Orang Alkitab mengatakan Tuhan memberikan hikmat dan dia adalah orang yang paling berhikmat, sebelum dan sesudahnya tidak ada seperti dia, ya jelas hikmatnya dari Allah. Tapi kan hikmat dari Allah bukan berarti manusia kemudian tidak berdosa lagi kan. Dan memang kita tahu bahwa orang percaya pun tidak setiap aspek hidupnya kudus ya. Dan kita harus mengerti seorang raja sudah biasa punya, dan setiap kita itu adalah anak zaman. Apalagi raja itu mungkin nggak kepikir kali punya satu istri, ya, karena kan dia butuh banyak anak begitu. Jadi, dan seperti saya katakan kebanyakan pernikahannya adalah pernikahan politik ya. Tapi tentu saja bukan berarti dia benar. Tapi kan kita semua pun juga ada aspek-aspek hidup kita yang sebenarnya orang lain kalau melihatnya kok salah banget, apalagi generasi-generasi mendatang, tapi kita tidak menganggap itu salah. Karena apa? Karena semua orang melakukannya. Ngerti nggak? Jadi mungkin bagi kita sekarang sulit melihat. Contohnya misalnya perbudakan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Pada waktu itu juga banyak orang Kristen membela perbudakan.
Karena apa? Karena itulah zaman mereka. Tidak terpikir bagaimana misalnya kebun-kebun itu bisa ada pekerjanya kalau tidak ada budak misalnya. Kan itu perbudakan terutama di Amerika ya. Jadi dalam hal itu orang-orang Kristen yang sangat baik ya itu bisa membela perbudakan. Yang bagi kita, apa dia tidak ngerti Alkitab apa? Tapi karena dia adalah anak zaman pada waktu itu, dia tidak melihat, dia tidak bisa melihat bahwa perbudakan itu salah. Jadi saudara, kita juga harus hati-hati di dalam itu ya menilai dosa-dosa begitu, karena ya raja mana yang tidak punya banyak istri. Dan Salomo menganggap itu adalah hal yang biasa. Dan dia berpikir pernikahannya adalah pernikahan politik. Padahal ketika kita melihat jelas ya, terutama perempuan-perempuan asing kan sangat tidak boleh. Tetapi mungkin Salomo berpikir it's just politics. Ya. Terakhir Bu, apakah ada disiplin atas hidup Salomo? Penghukuman. Ya, akhirnya iya dong. Hukuman Tuhan itu adalah setelah dia mati kerajaannya akan dicabik. Walaupun Tuhan mengatakan setelah dia mati, tapi itu karena Tuhan mengasihi Daud ya. Tapi Salomo tahu, kan itu kenapa pengkhotbah kalau saya bilang dia menggumulkan apa gunanya manusia bekerja dengan susah payah kemudian harus mati. Dan ada satu kalimat, lagi pula dia tidak tahu apakah pewarisnya adalah orang berhikmat atau tidak. Jadi saya rasa dia berpikir, waduh kerajaannya bakal dicabik nih. Anaknya ternyata bahwa kerajaan yang sudah begitu besar itu nanti di tangan anaknya itu akan dicabik. Dan saya rasa itu kemudian menjadi pergumulan yang berat karena itu dia menuliskan pengkhotbah. Dia mau memikirkan apa gunanya sebenarnya dia berjerih payah ketika nanti pada akhirnya kerajaannya akan dicabik. Walaupun tentu saja saya melihat pengkhotbah itu positif ya, dan akhirnya dia melihat ya kita memang tidak bisa mengerti apa yang terjadi, tapi ya percaya bahwa takut akan Tuhan dan menikmati hidup yang Tuhan berikan. Tapi itu menurut saya menjadi pergumulan berat bagi pengkhotbah, bagi Salomo ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ina, dan waktunya pas sekali, sudah mau jam 9 malam. Karena itu kami mau minta kesediaan Ibu Ina sekaligus menutup GCLC kesempatan minggu ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh memulai melihat kitab Amsal. Dan melalui ini kami diajarkan Tuhan untuk lebih berhikmat lagi, karena memang tidak mudah untuk boleh melakukan sesuai dengan hikmat yang Tuhan mau kami lakukan. Dan hari ini kami diingatkan bahwa takut akan Engkau adalah permulaan hikmat. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk boleh terus bersekutu dengan Engkau, supaya kami lebih mengenal Engkau, dan dengan demikian kami juga boleh menjalankan kehidupan yang boleh menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan kami berdoa Tuhan yang terus memberikan kami hikmat untuk boleh berani melakukan apapun yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.